Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari Kis. Bab 73, Kematian Sandra dan Hasil Medis Aluna. Persembahan audio tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kabar tentang kematian Aluna menyebar luas. Masyarakat tak merasa iba. Mereka malah mencela dengan mengatakan itu adalah azab untuk Aluna karena telah berbuat jahat semasa hidupnya. Sandra yang mendengar berita kematian putri sematawayangnya pun amat terluka. Wanita itu merasa hidupnya hancur. Putri kesayangannya telah pergi meninggalkan dirinya. Sandra yang tak bisa berpikir sehat pun mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadinya menggunakan paku karatan. Susah payah Sandra melakukannya saat para tahanan lainnya terlelap. Sipir penjara terkejut di pagi hari dikala menemukan mayat Sandra yang sudah kaku dengan darah yang mengalir dari tangannya. Bram yang mendengar kabar tentang kematian Sandra dan Aluna pun merasa iba. Namun segera ditepisnya dikala teringat perbuatan jahat ibu dan anak itu pada Kinara. Tidak ada acara pemakaman untuk Aluna, karena sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Kinara merasa sedih, karena bagaimanapun Aluna dan Sandra adalah keluarganya. Namun Dirga menghiburnya, membuat Kinara dapat melupakan kesedihannya. Sedangkan Yana dan Amel merasa senang sekaligus sedih. Senang karena Aluna dan Sandra telah mati. Sedih karena Andreas mengurung diri di dalam kamar. Pria tampan itu tak berselera makan apapun. Kepergian Aluna menyisakan kesedihan mendalam baginya. Entah mengapa kenangan indah pada masa pacaran dulu terbayang begitu saja di benaknya, membuat Andreas merasa sangat menyesal. Mengapa kenangan indah itu ia ingat di saat Aluna sudah tidak ada lagi? Mengapa bukan saat Andreas baru saja menikahi Aluna? Apa kamu benar-benar membenciku, sayang? Sampai-sampai kamu pergi meninggalkanku seperti ini. Apa ini maksud dari perkataan kamu tak ingin memberikan kesempatan ketiga untukku? Andreas membelai bingkai foto Aluna yang tertawa lepas bersamanya di masa pacaran dulu. Di tengah-tengah kesedihannya itu, pintu kamar Andreas diketuk. Namun tak sedikit pun Andreas bergeming dari tempatnya. Tuan muda, ada paket dari rumah sakit. Andreas yang mendengarnya pun terpaksa beranjak dari tempat tidur. Pria tampan itu membuka pintu kamarnya. Sorot mata Andreas amatlah dingin. Paket ini sebenarnya untuk Nyonya Muda Aluna. Karena 4 hari sebelum kepergian beliau dari rumah ini, Nyonya Aluna berpesan, kalau ada paket dari rumah sakit tolong ambil. Jelas pelayan itu hati-hati membuat Andreas menautkan alisnya. Bagaimana bisa istri saya mendapatkan paket dari rumah sakit? Tanya Andreas dingin. Saat itu Nyonya mengeluhkan tentang keadaannya yang sering pusing dan mual di jam-jam tertentu. Khususnya saat ini hari. Beliau ke rumah sakit ingin memeriksa keadaannya. Namun karena terlalu buru-buru ingin mengantarkan bekal makan siang untuk Anda. Dek. Andreas kembali merasa sesak di dadanya. Pria tampan itu teringat kembali saat dimana Aluna sering mengantarkan bekal makanan untuknya. Namun Andreas tak menyambut kedatangan Aluna dengan baik. Bahkan pria itu terkesan dingin dan mengusir Aluna secara halus dengan cara mengabaikan Aluna di perusahaannya. Mendengar cerita dari pelayan, Andreas merasa sangat bersalah. Aluna rela meninggalkan rumah sakit tanpa mendengar penjelasan dokter terlebih dahulu, karena ingin mengantarkan bekal tepat waktu untuknya. Maaf, hanya satu kata itu yang dapat Andreas ucapkan. Nyonya Aluna tak sempat mendengar penjelasan dari dokter. Beliau menyuruh dokter tersebut untuk mengirimkan hasil laporan medisnya ke rumah saja. Dan Nyonya Aluna berpesan pada saya untuk menerima paket tersebut dan memberikan pada beliau. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi saya berikan pada Anda. Andreas masuk ke dalam kamarnya. Pria tampan itu duduk di tepi ranjang. Perlahan Andreas membuka amplop putih itu. Hamil. Aluna hamil. Kumam Andreas dengan bibir bergetar menahan tangis. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.